Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femasa Vanda Putra Uditama. Lalu pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil review jurnal saya. Itu jurnal yang berjudul Penilaian Penggunaan Framework COVID 2019 dalam Pengelolaan Teknologi Informasi pada Institusi Perguruan Tinggi. Nah, ini dibuat oleh Bulletin of Computer Science Research. Lalu di sini ada hasil dari review saya. Yang pertama ada judul, yaitu Penilaian Penggunaan Framework COVID 2019 dalam Pengelolaan Teknologi Informasi pada Institusi Perguruan Tinggi, jurnal Bulletin of Computer Science Research. Volume dan halaman yaitu volume 4 nomor 1, lalu penerbitan Desember 2023, halamannya 91 dengan 100, tahun penerbitan 2023. Lalu ada penulis Anadia Tafdila Jihan, Hasna Iftinan, Azhara Rahmadani, lalu Anita Wulansari. Nah, reviewernya itu saya sendiri. Ini tanggal reviewnya. Lalu langsung saja ke latar belakang jurnal ini itu berkaitan dengan tantangan dan risiko dalam pengelolaan teknologi informasi di perguruan tinggi, seperti masalah dalam manajemen teknologi informasi laboratorium komputer yang mempengaruhi layanan kepada pengguna. Penelitian ini menekankan pentingnya domain IDM dalam framework untuk mengoptimalkan sumber daya data dan perlunya data kelola teknologi informasi yang baik agar sistem informasi yang digunakan seperti akademik dan e-learning dapat terintegrasi secara efektif dan efisien. Hal ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal serta meningkatkan layanan kepada pengguna. Lalu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam jurnal ini adalah untuk mengidentifikasi domain yang digunakan dan tingkat kapabilitas dari beberapa penelitian yang menerapkan framework COVID 2019. Dalam pengelolaan teknologi informasi di perguruan tinggi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan domain-domain COVID-19 seperti DSS, EPO, IDM, BAI, dan MEI dalam konteks institusi pendidikan serta menilai tingkat kapabilitas dan kesenjangan yang ada. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan teknologi informasi dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kapabilitas tata kelola teknologi informasi agar sesuai dengan target yang diharapkan, sehingga mendukung efektivitas dan efisien layanan teknologi informasi di perguruan tinggi. Lalu berikutnya ada subjek penelitian. Subjek penelitian dalam jurnal ini adalah pengelolaan teknologi informasi di perguruan tinggi, khususnya untuk terkait penerapan framework COVID-19 untuk meningkatkan tata kelola teknologi informasi. Penelitian ini memfokuskan pada institusi pendidikan tinggi yang menggunakan berbagai sistem informasi seperti sistem akademik dan e-learning, serta tantangan yang dihadapi dalam mengelola dan mengintegrasikan sistem tersebut agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Penelitian terdahulu yang ada dalam jurnal ini menunjukkan berbagai tantangan dan risiko dalam pengelolaan teknologi informasi di perguruan tinggi. Salah satu studi oleh Salsabila Vidya di universitas tersebut yang sudah mengungkapkan bahwa manajemen TI di laboratorium komputer mengalami masalah yang mempengaruhi layanan optimal kepada pengguna, seperti kesalahan dalam menjalankan perangkat lunak. Penekanan pada domain IDM dan framework COVID diperlukan untuk mengoptimalkan sumber daya data seperti hardware, software, dan firmware di laboratorium tersebut. Selain itu, penelitian oleh Amariski Yoga menyoroti pentingnya integrasi sistem informasi akademik dan e-learning. Sistem ini mempermudah sinkronasi data dan mempercepat proses pendataan nilai serta presensi mahasiswa secara otomatis hingga meningkatkan efisiensi layanan.
Namun keberhasilan integrasi ini sangat bergantung pada tata kelola TI yang baik. Secara umum dari 13 artikel yang direview ditemukan bahwa semua menggunakan domain COVID-19 seperti DSS, port, EDM, by dan May dengan DSS 05 menjadi domain yang paling sering digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kapabilitas tata kelola TI perguruan tinggi masih belum memenuhi target yang diharapkan. Dan banyak aktivitas penting seperti pembuatan dokumen perencanaan, evaluasi berkala, serta inovasi teknologi yang belum optimal diimplementasikan. Rekomendasi utama dalam meningkatkan kapabilitas melalui perbaikan proses dan penguatan tata kelola. Lalu berikutnya ada data. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa artikel ilmiah yang membahas penerapan framework COVID 2019 dalam pengelolaan teknologi informasi di perguruan tinggi. Artikel tersebut diperoleh melalui proses pencarian dan seleksi dari database seperti Google Scholar, ResearchGate, dan Mendeley. Proses pengumpulan data dimulai dengan pencarian menggunakan kata kunci seperti COVID 2019, COVID 2019 University, dan perguruan tinggi COVID-19. Dari pencarian awal sebanyak 548 artikel dilakukan penyaringan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi termasuk tahun terbit minimal 2019, terindeks jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 6 atau jurnal internasional dan berbahasa Indonesia atau Inggris. Serta proses seleksi diperoleh 48 artikel yang relevan, dan dari jumlah tersebut 13 artikel memenuhi kriteria untuk dianalisis lebih lanjut. Lalu ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah Systematic Literature Review atau disingkat SLR. Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan, menilai, dan menganalisis artikel ilmiah yang relevan terkait penerapan framework COVID-19 dalam pengelolaan teknologi informasi di perguruan tinggi. Proses pengumpulan data dimulai dengan pencarian menggunakan kata kunci COVID seperti yang ada pada tabel data. Lalu setelah itu dilakukan penyaringan berdasarkan inklusi eksklusi termasuk tahun publikasi 2009 dan hingga 2023, relevansi topik sumber jurnal minimal Sinta 6 atau setara internasional. Selanjutnya, artikel yang memenuhi kriteria tersebut dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi domain yang digunakan, tingkat kapabilitas, serta permasalahan dan rekomendasi terkait tata kelola TI di perguruan tinggi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai penerapan COVID-19 di lingkungan akademik dan mengidentifikasi tren serta GAP yang ada. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari 13 artikel yang direview semua menggunakan domain COVID-19 menjadi domain yang paling sering digunakan. Tingkat kapabilitas tata kelola TI di perguruan tinggi secara umum masih belum memenuhi target yang diharapkan, dengan banyak aktivitas penting seperti pembuatan dokumen perencanaan, evaluasi berkala, dan inovasi teknologi yang belum optimal diimplementasikan. Selain itu, hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingkat kapabilitas tata kelola TI di institusi pendidikan tinggi umumnya berada pada level 0 sampai 3. Sedangkan target kapabilitas yang diharapkan berada pada level 2 sampai 5. Terdapat gap antara tingkat kapabilitas saat ini dan target yang diinginkan berkisar antara 1 sampai 3 level. Permasalahan utama yang ditemukan adalah ketidakmampuan institusi untuk memenuhi target kapabilitas yang diharapkan, terutama dalam hal dokumentasi, evaluasi berkala, inovasi teknologi, dan monitoring yang berkelanjutan. Rekomendasi yang diberikan meliputi peningkatan proses dokumentasi, evaluasi rutin, serta penerapan teknologi dan inovasi baru secara lebih optimal. Berikutnya ada kelebihan penelitian. Kelebihan penelitian dalam jurnal ini meliputi penggunaan pendekatan SLR
yang sistematis dan komprehensif dalam mengumpulkan serta menganalisis artikel terkait penerapan COVID 2019 di perguruan tinggi. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang tren, domain yang digunakan, tingkat kapabilitas, serta permasalahan yang dihadapi institusi pendidikan tinggi dalam pengelolaan TI menggunakan framework COVID 2019. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi gap antara tingkat kapabilitas saat ini dan target yang diharapkan, serta memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk meningkatkan tata kelola TI di perguruan tinggi. Keunggulan lainnya adalah pemilihan artikel dari sumber nasional dan internasional yang relevan dan terbaru mulai dari 2019 hingga 2023, sehingga hasilnya dapat dianggap valid dan up to date dalam konteks pengembangan data kelola TI di lingkungan akademik. Nah, kekurangan dalam penelitian ini antara lain itu hanya menggunakan data sekunder, yaitu penelitian ini tidak melibatkan data primer serta seperti wawancara atau survei langsung, sehingga analisis hanya terbatas pada informasi dari artikel yang sudah dipublikasikan. Lalu ada jumlah artikel itu terbatas. Dari 540 artikel awal, hanya 13 artikel yang dijadikan sumber analisis. Ini membatasi cakupan dan representasi kondisi di lapangan. Lalu berikutnya ada analisis bersifat deskriptif. Tidak ada analisis statistik atau kuantitatif lanjutan untuk mengetahui hubungan atau tren yang lebih mendalam antar variabel. Lalu terbatas pada konteks institusi pendidikan tinggi. Itu hasil penelitian ini tidak bisa digeneralisasi ke sektor lain di luar pendidikan seperti pemerintahan atau industri. Berikutnya ada kurangnya pembahasan kontekstual tiap studi kasus. Itu permasalahan dan rekomendasi disajikan secara umum tanpa membahas latar belakang atau kondisi spesifik dari masing-masing institusi. Terakhir ada rentang waktu literatur terbatas mulai dari 2019 hingga 2023. Dikarenakan COVID-19 masih relatif baru, belum terlihat secara jelas tren atau perubahan jangka panjang dalam implementasinya. Dan yang terakhir ada kesimpulan penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan COVID-19 di institusi perguruan tinggi umumnya masih menghadapi kesenjangan antara tingkat kapabilitas aktual dan target yang diharapkan. Domain DSS 05 menjadi fokus utama karena berkaitan dengan ketahanan operasional teknologi informasi. Rekomendasi yang umum diberikan meliputi perbaikan dokumentasi, peningkatan kapasitas SDM, sumber daya manusia, serta evaluasi dan pembaruan kebijakan secara berkala. Dengan demikian, COVID-19 tetap menjadi kerangka kerja yang relevan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola TI di lingkungan pendidikan tinggi. Segini review dari saya. Maaf bila ada salah-salah kata, salah-salah penyebutan saat menjelaskan, mohon maaf. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.